Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, di sini kita akan membahas mengenai produk dari Jotun, yaitu Jotasil Anti-Fade. Seperti itu. Dan seperti biasa, kita akan dibantu oleh Mbak Frisil untuk mereview produk dari Jotun. Halo Mbak Frisil, selamat siang. Halo Pak Bayu, selamat siang. Untuk dari Jotun diwakili oleh Mas Kiki. Halo Mas Kiki. Halo Mas Bayu. Sehat Mas Kiki? Halo, siang Mas. Siang Mbak Iza. Jotun ini berasal dari Norwegia dan kita sudah lebih dari 90 tahun bergerak di dunia digital. Lalu cat yang pertama kita produksi adalah cat kapal, itu 90 tahun yang lalu. Sekarang Jotun sendiri sudah memiliki 4 divisi. Jadi ada divisi dekoratif, itu adalah divisinya saya dan teman-teman. Lalu ada divisi cat kapal, merek coating, lalu ada divisi protective coating dan divisi powder coating. Powder coating biasanya teman-teman ketemu di aluminium frame. Ini adalah review kita di globally, hampir 100 negara sudah ada kantor yang established Jotun dan ada 40 pabrik yang kita bangun dari 100 negara. Ini adalah reward kita yang kita kejar. Jadi 20 bangunan yang ada di dunia sekarang ini, 10 diantaranya sudah diproteksi oleh Jotun dari perusahaan Jotun. Bisa kita lihat ya, ada yang sekarang ini memang menara tertinggi memang masih Burj Khalifa, ada 828 meter, tapi nantinya akan ada Jeddah Tower juga itu sudah secure sama produk Jotun. Lalu ini adalah ikoniknya, Middle East, kita ada Burj Khalifa, ada Love Ray, Abu Dhabi, sama Dubai Frame. Ini ikonik banget. Lalu di Southeast Asia sendiri atau di Asia Tenggara, Jotun itu hampir ada di semua negara di Asia Tenggara. Dan kebetulan regional Jotun Indonesia atau Jotun Asia Tenggara itu ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini adalah reference ikonik. Kita punya tagline, iconic building and for beautiful home. Jadi semua iconic building memang kita kejar dan rumah-rumah tadi juga akan diproteksi sama Jotun. Teknologi apa aja sih yang udah diterapin di dalam Jotasil ini, Pak? Jadi kalau secara teknologi memang banyak banget teknologi yang kita pakai. Kita ada namanya teknologi Jotun Color Pigment, lalu ada namanya hidden red anime light stabilizer, terus juga ada hydrophobic binder. Ini salah satu teknologi yang ada di Jotun yang kita combine jadi satu. Dan yang paling penting bukan hanya teknologi yang digunakan, tapi juga berdasarkan pengalaman dari tenaga ahli kita yang ada di Jotun. Karena memang kita selalu pelajari permasalahan dari tahun dan tahun, bagaimana mencari solusi dan inovasi. Oke, nah kalau Jotun nih dari segi aku sendiri ya, dari segi apa hasilnya aku lihat, kayaknya warna-warna Jotun tuh pigmennya lumayan ini, maksudnya ciri khasnya tuh lumayan oke gitu kan, untuk perbedaannya, kalau tren gitu-gitu. Nah itu sebenarnya pigmennya itu terbuat dari apa sih Pak kalau untuk warna? Secara detail sih sebenarnya pigmen itu dibuat dari bahan dari organik dan bahan inorganik. Organik itu biasanya diambil dari alam langsung, dari alga, dari pokoknya hal-hal yang berbau organik. Lalu juga ada yang inorganik, ini adalah buatan yang diciptakan supaya lebih tahan lama. Kebanyakan kita juga selalu menginformasikan dan memberitahukan kepada arsitek dan konsultan-konsultan yang concern terhadap warna. Kebanyakan warna-warna strong color itu berdasarkan warna-warna dari organik material, which is dimana produknya itu sendiri tidak tahan warna pigmennya itu sendiri tidak tahan terhadap sinar UV. Makanya secara industrial pengecatan dibentuklah pigmen-pigmen inorganik yang bisa tahan terhadap sinar UV. Makanya kita selalu pelajari terus warna-warna dan kita selalu kombinasikan supaya begitu.
Oke, nah sebenarnya kalau warna di Jotun sendiri, di Jotasil ini ada berapa warna, Pak? Di Jotasil sendiri, sebenarnya kalau kita lihat di sistem kita, itu udah hampir dari 80.000 yang bisa ter-apply di Jotasil. Cuma memang Banyak juga ya. kolektif warna ini memang agak sedikit subjektif, jadi beda sedikit pun juga bisa jadi beda kode kan. Iya, betul. Nah, saya kan pernah dengar Pak dari ada salah satu chat juga. Nah, itu tidak rekomen untuk warna merah gitu. Kayak warna merah kan terlalu ngejreng gitu ya untuk di outdoor, atau warna ungu gitu. Kalau dari Jotun sendiri, itu rekomendasi nggak sih Pak sebenarnya? Ya, sebenarnya basic dasarnya memang selalu kita informasikan kalau misalkan memang customer itu membutuhkan warna karena dia itu corporate color, biasanya kita selalu memberikan solusi terhadap bindernya. Contohnya, misalkan Jotasil Anti-Fade ini adalah bindernya acrylic emulsion paint, which is itu bahannya adalah acrylic dengan ketahanan warna merah. Misalkan kita ngomong merah yang paling terkenal apa? Merahnya McDonald atau merah Coca-Cola atau merah Telkomsel yang paling umum ya. Biasanya kan ada yang dicat sama provider mikrofon gitu ya. Nah, kebanyakan mereka menggunakan cat acrylic ini untuk cat dinding untuk warna merah itu. Dan kita selalu informasikan bahwa acrylicnya tidak tahan terhadap warna-warna yang strong color. Makanya selalu kita rekomendasikan kalau mau lebih tahan sedikit, kita selalu merekomendasikan yang bahan binder lain seperti polyurethane atau PU. Gitu. Makanya kalau pernah lihat hydrant pipe yang warnanya merah, itu biasanya bisa menggunakan cat protektif kita, itu yang berbahan PU. Gitu. Berarti kalau di dinding berarti cat PU gitu juga bisa ya Pak? Bisa, tentu bisa Mbak Priscil. Tapi yang jadi masalah adalah cost-nya terlalu tinggi dan concern owner itu sendiri mungkin jadi salah satu pertimbangan lebih. Oh gitu. Nah, kalau produk ini Jotun ini garansinya berapa lama Pak? Kebetulan untuk yang kita bahas hari ini ada Jotasil Anti-Fade itu garansinya 8 tahun. Wah, lumayan lama ya Pak? Ya. Udah ada Pak berarti produk yang di Indonesia yang 8 tahun? Ada kan? Mbak Ziza tinggal di mana? Tangerang. Prisul di Bogor Pak. Mbak Priscil, sorry. Mbak Priscil tinggal di mana? Di Bogor Pak. Kalau di Bogor, bangunan tertingginya mungkin nggak kelihatan ya. Tapi kalau di Jakarta, Mbak Priscil bisa lihat ada, kita punya brand, salah satunya itu ada Grand Indonesia, mungkin yang sering nge-mall. Ya. Grand Indonesia itu kita proteksi dari 2011, 2012. Lalu ada Kuningan City, nah mall juga. Tapi di atasnya ada apartemen, mall juga. Lalu ada Senayan apartemen, lalu ada Semanggi apartemen, itu juga diproteksi sama Jotun yang udah cukup lumayan lama, bahkan bisa lebih dari 8 tahun. Oke. Nah, berarti gimana nih Jotun setelah 8 tahun apa yang terjadi Pak? Warnanya turun ini nggak sih? Tetap turun ya warnanya? Biasanya memang kebanyakan orang melihat bahwa secara luar dandanan itu terlihat sedikit pudar karena memang di atas gitu. Tapi kalau misalkan kita coba deketin lebih detail, lalu kalau kita bersihkan sedikit, warnanya tuh tidak terlalu turun drastis dari warna asli. Jadi kadang-kadang memang kalau kita ngomongin warna ya, memang ada sedikit perubahan pasti karena memang udah lebih dari 8 tahun. Tapi kalau kita melihat detail secara back to back dengan warna aslinya, itu sebenarnya penurunan warna tidak terlalu turun drastis. Beda kalau misalnya bagi tadi kita bahas kalau warna yang biasanya bangunan-bangunan dijadikan iklan provider telepon warna merah itu biasanya belum dapat setahun warnanya udah jadi berubah. Karena warna merah jadi terlihat lebih muda. Sedangkan warna-warna yang kita proteksi ini cukup lumayan lama. Nah, berarti garansinya dalam hal apa aja nih Pak? Warna kan udah pasti kan? Terus selain warna ada lagi nggak garansinya? Ya, yang pastinya sih kita selalu memproteksi tentang daya rekat itu cat itu sendiri ya. Memang owner kan nggak mau dia ngecat belum lama catnya langsung terkelupas. Yang kedua, tiba-tiba jamuran.
itu juga kita proteksi. Makanya kita selalu kembangkan teknologi yang mengatasi masalah-masalah itu sendiri. Plus sekarang kita punya teknologi tentang reducing temperature. Jadi si panas dari luar yang biasanya diserap sama dinding tidak disebar luaskan lagi ke interior atau tidak terlalu besar disebarkan ke interior. Jadi kita punya teknologi. Wah, kalau gitu berarti ada apanya nih Pak? Teknologi apa misalnya kenapa bisa sampai mengurangi gitu, bisa dijelaskan Pak? Ya, basicnya sebenarnya tadi saya sempat mention ada 3 teknologi yang ada di Jotun. Jadi ada teknologi, lalu ada hydrogen light stabilizer dan hydrophobic binder. Kita maksud ini juga hydrogen light stabilizer. Jadi kalau buat reducing temperature, kebanyakan kita selalu menganalogikan tentang pelindungan terhadap kulit kita sendiri. Biasanya kan kita kadang-kadang suka berjemur, tapi orang Asia jarang suka berjemur. Tapi kadang-kadang suka berjemur sendiri aja gitu. Nah, UV itu yang paling bahaya adalah mempengaruhi dari pigmen atau kulit kita sendiri. Jadi kalau kayak saya mungkin terlalu kena panas di luar jadi hitam, Mbak Priscil mungkin jadi merah. Saya sama Bayu mungkin sama jadi hitam kalau. Betul. Kalau Mbak Priscil sama Pak Apin mungkin jadi merah. Nah itu mempengaruhi pigmen. Kenapa mempengaruhi pigmen? Karena ada sesuatu hal yang mempengaruhi dari zat kimia yang ada di situ, ada di pigmen itu sendiri. Jadi si stabilizer ini menetralkan sesuatu hal yang UV yang masuk ke dinding dan dia menetralkan kembali. Dan beberapa warna memang bisa memantulkan panas lebih besar dari warna-warna lain. Jadi, contohnya warna apa Pak? Jadi kalau di Jotun semakin terang warnanya itu semakin bagus daya pantulannya. Nah kalau di Jotun menilai tentang seberapa besar warnanya itu sendiri kan biasanya dihitung dari, mungkin Mbak Priscil familiar dengan SRI, Solar Reflected Index atau TSA, Total Solar Effect. Jadi hitungan ini yang biasanya dipakai untuk tim green building, bagaimana satu material itu bisa menambah poin terhadap heat island atau konsumsi panas. Jadi kalau di Jotun kita punya color pen ini. Kalau Mbak Priscil tidak harus sudah punya. Di tabel kita ini memang ada poin atau kolom yang fokus membahas tentang SRI. Di sini ada nilai-nilainya sendiri, semakin besar SRI-nya berarti semakin besar pula nilai heat reflected dari warna itu sendiri. Apa sih fungsinya heat reflected atau reducing temperature? Fungsinya pada saat kita ngomongin bangunan, dan bangunannya itu misalkan dinding kita itu menghadap ke barat, dan pada saat jam 12 sampai jam 3 itu kan panas lagi, ya lumayan ya. Dan kebanyakan kalau teman-teman pernah merasakan, biasanya kalau pulang kerja atau pulang kantor terus kita buka kamar itu terus hawa panas tuh langsung datang gitu loh. Makanya harus nyalain AC lebih kencang, kipas lebih cepat, itu juga mempengaruhi. Nah fungsinya teknologi ini bagaimana konsumsi di ruangan-ruangan itu tidak terlalu boros akhirnya, karena memang tidak terlalu panas atau terlalu lengkap, jadi kita bisa meredupkan waktu. Gitu. Berarti Pak pernah dites gak sih Pak penurunan suhunya itu berapa Pak kisarannya? Jadi kita pernah tes dengan thermobox dari Jotun. Jadi kita bikin thermobox, jadi satu box gitu, di atasnya itu dilapisi material GRC menggunakan cat, satu lagi tidak menggunakan cat biasa, satu lagi menggunakan cat aplikasi Matrix ini. Kebetulan warna yang dipakai itu adalah warna abu tua, namanya TAR 5366, warna abu tua. Lalu kita tes selama 120 menit. Oke. 120 menit. Kita cek suhu dalam box itu sebelum dan sesudah dipanasi sama lampu itu sendiri.
Dan terbukti dari hasil tes dia bisa menurunkan sampai dengan 4,5 derajat Celcius. Jadi lumayan ya Pak. Lumayan. Ini Jadi kayak kaca film ya. Ini kayak kalau mungkin kaca film nih buat mobil atau buat kaca-kaca gitu, tapi kalau buat Jotun, pakai Jotun malah fungsinya sama berarti kurang lebih ya, Mas Kiki. Jadi fungsinya sama seperti itu, tapi ini kita memproteksi konkret bukan kaca. Jadi bisa mereduksi. Ini bayangin ini bawah-bawah, bayangin kalau misalnya warnanya dipilih lebih cerah. Tapi berarti kemampuan ini selama catnya itu melekat akan terus ada Pak? Atau dia bisa menghilang gitu suatu saat? Ya, basicnya sebenarnya memang kalau ngelihat ini kan nggak bisa ngelihat ini secara satuan aja gitu ya. Dia harus melihat secara material lebih besar gitu. Kadang-kadang bangunan di Indonesia memang yang tahan terhadap kondisi sekarang, yang tahan 10 tahun tuh memang belum ada yang maksimal gitu. Mungkin banyak retakan, banyak cipingan atau apa gitu. Nah itu juga akan mempengaruhi dari catnya itu sendiri Pak Priscil. Nah kalau kita ngomongin mungkin materialnya, catnya tidak terpengaruh dengan merusaknya dinding dan dia masih mulus dan tidak terpengaruh apa-apa, harusnya sih fiturnya tidak akan berubah. Mungkin fungsinya akan sedikit menurun. Apa mengikuti dari garansinya tadi, Mas Kiki. Tadi kan garansinya 8 tahun, mungkin juga selain warnanya pudar, mungkin kekuatan untuk menahan panasnya juga sedikit berkurang gitu. Ya, ada kemungkinan seperti itu sih, Mas Bayu. Jadi memang kan selama beberapa tahun kan bangunan itu juga terpakai dan terkombinasi dengan zat-zat yang lain, misalnya bumbu, kotoran, atau kadang kalau misalnya kita ngomongin dinding itu ada plaster acian yang mungkin menyusut atau segala macamnya, itu juga akan jadi pertimbangan lagi. Terus lagi biasanya ada orang yang masang sesuatu di dindingnya dan dia lupa di repair, itu yang mempengaruhi. Jadi kalau menurut kita garansi itu akan berlaku jika memang kondisinya memang masih sesuai dengan dari awal. Berarti ini Pak, kalau untuk penurunan suhu ini ada kaitannya juga harus dicek ketebalan catnya dong ya Pak? Karena kan kalau misalnya ketebalan yang tidak sesuai dengan aturan anjuran dari Jotun kan mungkin akan berbeda efek untuk kitnya kan? Ya betul Mbak Ziza, benar, pertanyaannya bagus ini. Jadi basicnya sebenarnya semua fitur itu akan berjalan dengan baik jika memang diaplikasi dengan baik juga. Kadang memang ada beberapa yang coba ngakal-ngakali nih, misalnya sealernya pakai apa gitu, tapi topotnya pakai Jotun. Nah, tapi dia mau ngejar garansi 8 tahun, itu juga kita bisa concern terhadap bisa dilihat juga kondisinya kayak gitu tuh, bisa tahu juga kalau misalnya fiturnya nggak bermasalah ke depannya, dia pasti juga karena hal yang tidak benar gitu. Oke, berarti dari Jotun biasa gimana Pak cara ngecek ketebalannya? Nah, kalau dari Jotun biasanya kita selalu datangin tim-tim teknikal kita yang profesional akan datang secara periodik untuk cek kondisi di lapangan. Bagaimana aplikator itu memang sudah sesuai cara mencampur airnya, lalu cara mengaplikasikannya, itu kita selalu awasi dari periodik ke periodik. Karena fungsinya seperti ini, akan mencegah supaya nantinya catnya akan bermasalah. Kadang kan memang kan kalau dari sisi owner atau arsitek hanya tahunya catnya menutup sempurna, tapi kadang-kadang pada saat pengaplikasian ada saja yang tidak mengindahkan cara aplikasi yang baik. Kita datangin teknikal Mbak. Iya, kadang-kadang kan mereka suka tambah-tambahin air yang banyak ya Pak, biar bisa daya sebarnya lebih besar gitu kan. Mbak Ziza udah tahu, Mbak Priscil udah tahu tuh kayak gitu. Ya gitulah pastinya sekarang. Di sini ada pertanyaan dari Pak Wisnu Wardana. Terima kasih sudah hadir Pak Wisnu. Dia bertanya, saya mewakili orang awam yang kesulitan memilih warna cat.
Jika sudah warna yang disukai dan referensi gambar di majalah, tapi tidak tahu itu warna apa, kalau di Jotun mungkin Jotun bisa bantu untuk keluarkan referensi warna dari model bangunan-bangunan yang ngetren. Silakan, Mas Kiki. Ya, basicnya kalau melihat warna itu yang paling benar adalah langsung terkena refleksi matahari. Jadi itu warna yang benar-benar biasanya kita tahu warna asli itu seperti itu. Tapi kadang orang melihat warna itu secara digital. Jadi mungkin dapat foto dari teman atau dari browsingan, terus pengen tahu warnanya itu seperti apa sih. Nah itu juga sebenarnya kita juga bisa ngecek. Nah di Jotun sendiri kalau kita ngomongin digital, sekarang kita punya aplikasi namanya Jotun Color Design. Itu aplikasi yang bisa di-download di App Store. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat secara digital, itu bisa langsung dicek langsung dari aplikasi itu. Kira-kira warna apa sih yang saya lihat ini, dan itu biasanya bisa langsung mendekati. Gitu. Namanya Jotun Color Design. Dari Pak Erik Franz, apakah ada treatment khusus Pak dari produk Jotun saat mengaplikasikannya? Ada bonding khususkah supaya produk tersebut bisa bertahan lama? Silakan. Oke, pada dasarnya cat varian yang ada di Jotun itu cukup lumayan banyak Pak. Jadi dari cat water base, oil base, dan powder coating. Memang semua produk ini tidak bisa disamaratakan dengan aplikasi yang sama. Contohnya misalnya kita ngomongin cat dinding water base. Ini pengaplikasiannya memang standar karena dia water base, dia harus diaplikasi menggunakan air untuk pencampurannya. Tapi beda cerita kalau kita ngomongin cat oil base yang dengan bahan 2 pack, misalkan kita ngomongin epoxy. Nah, pengaplikasiannya memang tidak bisa disamakan dengan cat water base. Cara pencampuran dan mixingnya pun juga memang ada aturan yang harus diikuti supaya hasilnya lebih maksimal. Begitu pula juga dengan pada saat pengaplikasian powder coating. Jika memang pengaplikasian powder coating tidak memenuhi kriteria alat dan mesin yang dibutuhkan, itu biasanya juga hasilnya akan tidak lebih jadi maksimal. Biasanya kan kalau ngecat kan ada lapisan awal dulu kan untuk ngecat ya. Nah untuk Jotun itu ada bisakah langsung habis plester tuh loh, maksud saya bisa nggak langsung dicat atau tetap pakai lapisan, dan kalau misalnya memang pakai lapisan bisa boleh pakai luar atau punya produk sendiri dari Jotun gitu. Terima kasih Bu Sukma pertanyaannya. Silakan Mas Kiki. Cukup, itu aja. Oke, Bu Sukma, kalau di Jotun, kalau misalnya Ibu mau aplikasi tanpa sealer, kita punya produknya namanya WaterGuard. Itu produk kita buat dinding, tidak menggunakan lapisan dasar atau cat primer. Cuma sementara ini memang WaterGuard itu masih terbatas warnanya, hanya warna abu-abu, abu-abu muda dan abu-abu tua. Dan dia tidak memiliki performance garansi. Nah kalau misalkan Bu Sukma pengen ada performance-nya lebih bagus, misalkan buat eksterior, kita selalu sarankan tetap menggunakan cat primer, karena primer ini sendiri punya fungsi khusus buat di dinding, karena dia buat mengikat antara dinding dengan catnya, dan begitu juga dia bisa menahan faktor-faktor yang merusak cat pada umumnya ke depannya, seperti alkali. Jadi kayak misalkan semen atau air itu kadang-kadang mengandung alkali. Kalau lama-kelamaan dia akan keluar ke dinding terus jadi putih-putih. Yang terjadi biasanya kalau pakai cat sekelas Majestic pun yang kelas premium, pada saat dia tidak menggunakan primer, itu nanti catnya juga keluar putih-putih gitu Bu Sukma. Gitu. Oh, ya berarti kan otomatis yang tadi yang apa? Tapi dengan batasan warnanya tadi beda, terbatas gitu ya. Nah, berarti kalau memang di Jotun ada lapisan sendiri gitu ya Pak, maksudnya Pak ya? Punya untuk lapisan sendiri ada, kalau tidak juga bisa gitu ya? Betul Bu Sukma. Nah terus kalau untuk, kan terkadang produk cat ada yang seperti itu, ada yang untuk eksterior dan kalau kena air tidak kayak nganulain no drop, dan apalagi satunya itu kan ya waterproof gitu-gitu. Ada nggak yang dari Jotun itu? Jadi maksudnya tidak, apa dia produk sendiri atau bisa
3 in 1 atau gimana ya fungsinya gitu loh, biar lebih praktis kita belinya yang itu aja deh, biar lebih dapat gunain satu bisa fasilitasnya bisa 3 atau 4 kita dapat gitu loh Pak Mas saya. Ya, betul. Kalau misalkan tadi terkait dengan waterproof, kita punya produk namanya WaterGuard itu, Bu Sukma. Itu memang produk satu pack, tidak menggunakan primer atau sealer pada saat aplikasi. Itu mirip seperti yang Ibu tadi sebutin, seperti no drop. Itu juga sama seperti itu. Tapi sementara ini warna yang bisa di-develop dari produk ini hanya warna abu-abu. Kita juga masih develop untuk penambahan variasi warna. Oh gitu. Jadi Warna kalau itu aja nanti, ya. jadi kalau misalnya nanti Bu Sukma mau tahu produk yang Jotun satu pack itu apa, namanya WaterGuard. Gitu. Jadi untuk informasi selanjutnya mengenai produk dari Jotun, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam halaman katalog Pro. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam Art Interior, kemudian pilih Paint. Setelah Bapak Ibu masuk ke dalam halaman Paint, jadi di sini Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam halaman Paint, dan untuk mengetahui atau misalkan ada pertanyaan lagi setelah acara ini, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi. Di sini ada Mas Kiki, Bu Zenita, seperti itu. Dan Bapak Ibu tinggal klik, nanti Bapak Ibu bisa langsung kontak ke kontak personnya Mas Kiki tanpa harus dioper-oper lagi oleh operator. Dan untuk produk Jotun lainnya, misalnya selain Jota Shield yang ingin Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam kategori produk, kemudian tinggal diklik untuk cat eksterior, interior, cat kayu atau besi, dan juga cat lantai. Di sini juga udah ada ya untuk sealernya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik, dan nanti di sini Bapak Ibu tinggal pilih yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dan terima kasih, sampai bertemu kembali dalam acara Product of the Week lainnya, dan program lainnya dari Katalog Pro. Setiap hari Senin kita ada Pro Talks, dan kemudian setiap hari Rabu kita ada Product of the Week. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.